pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau kita boleh ada pada pagi hari ini, semua karena kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Mari membawa setiap hati kita, pujian dan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Setiap ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Sebab kasih setianya tidak pernah habis-habis dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin Yesus. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita buat setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Saya undangi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Amin, haleluya.
Haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Engkau nyatakan senantiasa dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami hamba-hambamu. Engkau memberkati setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang Tuhan, kami boleh membawa berkat-Mu Tuhan. Kami boleh membawa sukacita, kelepasan yang daripadamu Bapa. Mujizat-Mu Kau nyatakan dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu Bapa. Kau beracaralah ya Tuhan. Melawat setiap kami umat-Mu yang rindu untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Dan menikmati firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami tahu satu oknum yang tidak suka kami beribadah kepadamu. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami mau tengah hanya dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan, menguasai hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Apa kabar Bapak Ibu saudara yang terkasih? Luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia maha besar, Dia Allah kita yang dahsyat. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Amin, haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Tuhanku
kami yang luar biasa Tuhan. Kau Allah kami yang maha besar. Terlebih lagi Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari setiap pergumulan hidup kami Bapa. Kami tidak perlu khawatir Tuhan. Kami tidak perlu takut ya Tuhan. Kau Allah yang senantiasa menolong dan menopang setiap kehidupan kami Bapa. Mari dengan penuh iman katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin, amin. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia Tuhan, yang selalu setia bersamamu, dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami mau berserah Tuhan. Ku berserah. Sungguh kami percaya Bapa. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Nyanyikan pujian ini dengan segenap imanmu kepada Tuhan. Biarlah mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin, haleluya. Menolong hidupku, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku lebih besar. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya.
percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari setiap pergumulan hidup kami Bapa. Kami tidak perlu takut ya Tuhan. Kau ada beserta dengan kami Bapa. Kau memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya pagi hari ini Tuhan, hati kami rindu untuk diisi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, jadikan tanah hati kami tanah hati yang subur ya Tuhan. Sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan ya Tuhan, firman-Mu itu boleh bertumbuh ya Tuhan, berbuah-buah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau mengurapi setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, biar Roh Kudus yang akan menuntun setiap kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya kini percaya pagi hari ini saudara boleh sehat. Saudara saat ini boleh memiliki satu kerinduan terus untuk kita boleh datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mari buka hati di hadapan Tuhan, sementara kebenaran firman Tuhan akan disampaikan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saat ini, kalau minggu lalu dikatakan bahwa korban Kristus yang sudah mati di atas kayu salib meredakan murka Allah. Kematian Tuhan Yesus Kristus, darahnya tercurah buat kita semua. Saat ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul memberi hidup untuk melayani. Memberi hidup untuk melayani. Saudara dan saya sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kita semua sudah mengalami anugerah Allah. Dan saat ini Tuhan memiliki satu tujuan buat saudara dan saya untuk kita juga boleh memberi diri kita untuk kita boleh melayani. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ketika Tuhan memanggil orang-orang pilihannya, Ia tidak memanggil mereka untuk menganggur saja. Sewaktu kita dilahirkan kembali dari dosa-dosa kita, ya, kita diampuni, darah Tuhan Yesus Kristus sudah menyucikan hati nurani kita, saudara. Itu sebabnya saat ini Tuhan mau supaya saudara dan saya lebih lagi untuk kita boleh menyenangkan Tuhan melalui pelayanan kita. Kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Haleluya. Ibrani 9 ayat 14. Kita akan baca bersama-sama. Ayat ini berbunyi demikian. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Garis bawahi, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara dan saya menerima anugerah Allah dengan satu tujuan. Tuhan mau kita beribadah kepada Allah yang hidup. Tuhan mau kita boleh melayani akan Dia. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca ayat ini. Berbunyi demikian, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Haleluya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mau setelah kita menerima anugerah Allah, saudara dan saya beribadah kepada Allah dan melayani akan Tuhan. Itu sebabnya tadi dikatakan layanilah seorang akan yang lain. Nah saudara-saudara, itu adalah amanat bagi setiap anak-anak Tuhan. Amanat bagi setiap orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Puji nama Tuhan. Kembali kepada PowerPoint. Nah saudara-saudara, yang sangat mengagumkan adalah kehadiran Tuhan di dalam dunia ini semata-mata untuk melayani, saudara. Kehadiran Tuhan di dalam dunia ini semata-mata untuk melayani dan menjadi pelayan bagi manusia. Menjadi pelayan bagi manusia. Di dalam Matius 20 ayat 28, Matius 20 ayat 28 dikatakan seperti ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, ya, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, pelayanan terbesar yang Yesus lakukan saat ini adalah mengorbankan nyawanya agar saudara dan saya dapat diselamatkan. Mengorbankan nyawanya agar saudara dan saya dapat diselamatkan. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Bentuk pelayanan apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Adapun bentuk pelayanan kita di dunia ini adalah melakukan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan meneladani kehidupan Kristus selama hidup di dunia. Meneladani kehidupan Kristus selama hidupnya di dunia. Nah saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau saudara dan saya mengatakan saya sudah ada di dalam Kristus, saudara dan saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara, mengapa kita harus melayani? Kenapa? Melayani adalah respon atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Melayani berarti bayar hutang kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku berhutang kepada Allah, berhutang kasih, berhutang nyawa. Sebenarnya tidak bisa kita bayar. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, aku berhutang kepada Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus, saudara-saudara, di dalam kehidupannya walaupun dia banyak mengalami tantangan, dia terus melayani sampai akhir kehidupannya. Rasul Paulus banyak mengalami tantangan, dia harus mengalami penderitaan, tetapi Rasul Paulus tetap melayani. Karena apa? Karena dia katakan, aku berhutang kepada Allah. Nah saudara-saudara, melayani berarti bayar hutang kepada Tuhan. Kalau saudara saat ini boleh melayani Tuhan, saudara, itu adalah respon ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Sebagai bentuk pengembangan talenta yang Tuhan berikan. Di dalam kehidupan kita ada talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Gak ada seorang pun di sini yang gak punya talenta, saya emang gak bisa apa-apa. Enggak, saudara-saudara. Setiap orang diberikan talenta, cuma besar kecilnya itu ya Tuhan yang berikan kepada kita. Waktu kita terlibat di dalam pelayanan, saudara dan saya sedang mengembangkan talenta yang Tuhan berikan untuk kita boleh menjadi berkat. Sehingga pada waktu Tuhan datang, Raja itu datang, kita mendapatkan talenta kita yang terus berkembang. Dan Tuhan katakan, sabaslah engkau hai anakku, engkau setia. Nah saudara-saudara, apakah melayani Tuhan itu merupakan pilihan atau tujuan hidup kita? Kita diciptakan untuk melayani Tuhan, saudara. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan,
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Hal-hal yang baik inilah pelayanan kita, saudara. Kapanpun kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain, asalkan kita melakukannya untuk Tuhan, kita sebenarnya sedang melayani Allah. Jadi saudara-saudara, pelayanan itu tidak hanya seperti saya berdiri di sini, memimpin pujian, musik dan sebagainya. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Waktu saudara melakukan hal yang baik buat sesama kita, buat siapa saja, kita menolong mereka. Saudara dan saya sedang melayani Tuhan. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, mungkin kita bekerja, ya, kita bekerja ada tugas yang Tuhan, yang bos kita berikan. Kadang-kala mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, gaji yang kita terima tidak sesuai. Atau apa yang kita lakukan kadang-kala, saudara-saudara, setelah kita melakukan kita kurang dihargai. Saudara, ketika kita menjadi kecewa, saudara-saudara, kadang-kala itu membuat kita rasanya, aduh percuma saya kerja, akhirnya jadi malas-malesan. Saudara dan saya harus punya satu mengingatkan akan ayat ini, apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi saudara gak akan kecewa. Saudara bekerja, mungkin saudara kurang dihargai, gajinya tidak sesuai, tapi kita sedang melakukan ini untuk Tuhan. Saudara, kita sedang melayani Tuhan. Amin, saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Itu akan membuat kita jadi terhibur dan kita kuat. Yang kedua, saudara-saudara, kita diselamatkan dan dipanggil untuk melayani. Diselamatkan, dipanggil untuk melayani. Saudara-saudara, Allah menebus kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan kudus. Kita tidak diselamatkan oleh pelayanan. Perhatikan di sini. Kita tidak diselamatkan oleh pelayanan, tetapi kita diselamatkan untuk melayani. Jadi saudara dan saya sekarang ini sudah diselamatkan, memperoleh anugerah Allah. Saudara dan saya dipersiapkan ya untuk melayani. Kita diselamatkan untuk melayani. Sehingga di dalam kerajaan Allah, saudara-saudara, kita memiliki sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah peran, sebuah fungsi untuk dilaksanakan. Ini memberi arti dan nilai luar biasa kepada kehidupan kita. Saudara-saudara, Yesus mengorbankan nyawanya sendiri, membeli kita melalui darahnya yang tercurah, membeli keselamatan kita. Hal yang ketiga, kita diperintahkan untuk melayani Allah. Bagi orang Kristen, pelayanan bukanlah pilihan. Kalau saya ada waktu, saya boleh melayani. Pelayanan bukan pilihan. Pelayanan adalah inti kehidupan Kristen. Kenapa? Karena Yesus datang untuk melayani, untuk memberi. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara-saudara, kalau kita saat ini dipanggil untuk melayani, itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita harus fokus kepada Kristus yang memanggil kita untuk melayani. Itulah yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadangkala waktu kita terlibat di dalam pelayanan, saudara-saudara, ada banyak gesekan, mungkin ada banyak kekecewaan di dalam kehidupan kita.
Saudara, kita harus fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada orangnya, kepada gembala, kepada rekan-rekan kita. Tetapi saudara dan saya harus fokus kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan berkenan kepada kita semua. John Hagee mengatakan seperti ini. Selama Anda hidup, Anda akan menghadapi masalah. Saudara, nggak ada di sini yang tidak ada bebas dari masalah, nggak ada. Masalah yang satu belum beres, ada lagi masalah yang lain. Selama kita hidup, pasti kita menghadapi yang namanya masalah. Tetapi ketika saudara dan saya melayani apa saja saudara-saudara. Saudara dikatakan, tetapi Anda, saudara dan saya melayani Tuhan yang memecahkan masalah. Jadi jangan pernah kita berhenti dari pelayanan, saya nanti tunggu aja deh setelah masalah saya selesai baru saya melayani. Nggak akan saudara, nggak akan bisa. Tapi ketika saudara mulai melayani justru sedikit demi sedikit Tuhan mulai memberikan jalan keluar, memecahkan masalah kita. Satu hari ada seorang anak yang kira-kira berumur 9 tahun. Tuhan menampakkan diri kepada anak ini. Dan Tuhan katakan, nak, maukah engkau melayani di usiamu sekarang ini? Lalu anak dikatakan, Tuhan, aku kan masih kecil, masih umur 9 tahun, aku belum bisa apa-apa. Nanti saja Tuhan setelah saya dewasa. Nah saudara-saudara, setelah dewasa Tuhan datang lagi menampakkan diri kepada anak yang tadi setelah dewasa. Dia katakan, nak, apakah engkau mau melayani Tuhan di usiamu yang dewasa ini? Saudara-saudara, lalu anak yang sudah beranjak dewasa ini mengatakan, Tuhan, sekarang aku lagi sibuk kuliah, ada banyak tugas, bahkan mungkin ada yang kuliah sambil kerja. Rasanya belum bisa Tuhan, nanti saja Tuhan setelah saya tua, pensiun, saya pasti punya banyak waktu. Saudara-saudara, setelah dia bertambah usia dan sudah mulai menjadi tua, fisiknya mulai banyak sakit-sakitan saudara. Kakinya mulai sakit, tubuhnya mulai ada banyak sakit penyakit. Lalu Tuhan datang lagi kepada dia. Bagaimana? Apakah di usiamu yang sudah tua ini kamu mau melayani Tuhan? Dia mengatakan, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya belum bisa melayani karena fisik saya lemah. Dan tidak lama kemudian besoknya dia meninggal dunia. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah abaikan panggilan Tuhan. Kalau saat ini saudara memiliki kesempatan untuk kita boleh melayani Tuhan, jangan pernah abaikan. Saudara-saudara, melayani Tuhan tidak harus berdiri di atas mimbar, tetapi yang Tuhan mau adalah kita ambil bagian dalam melayani Tuhan apa saja. Ambil bagian. Selagi masih ada kesempatan, mari kita akan melayani Tuhan. Karena akan datang saatnya di mana kita tidak bisa berdaya apa-apa. Saudara-saudara, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah kita akan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan abaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan membutuhkan orang yang siap untuk melayaninya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kapanpun kita bisa melayani Tuhan. Pelayanan bisa dimulai dari rumah. Saudara-saudara, saya melihat satu video, seorang bapak sudah menjadi bos, saudara-saudara. Ya, dia cukup dihormati oleh bawahan-bawahannya, tapi ketika dia di rumah, saudara-saudara, dia bisa membantu istrinya cuci piring, dia membantu membersihkan kamar mandi, dia bersihkan, ya membantu istrinya memasak dan sebagainya. Saudara-saudara, dan saat itu dia bersuka cita. Dikatakan pelayanan itu mulai dari rumah. Bapak-bapak jangan merasa rendah diri, direndahkan kalau bapak-bapak bantu istrinya. Wah, itu juga melayani saudara-saudara. Nah, di dalam pelayanan dituntut kerendahan hati. Saudara mungkin sebagai asyir, ya rasanya pelayanan asyir mah paling kecil. Enggak saudara-saudara. Ya, apapun bentuk pelayanan kita yang kita lakukan. Mungkin itu hal yang rasanya kecil, tetapi di hadapan Tuhan, saudara dan saya akan
melihat upah yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan tidak mengurangi harga diri kita karena kita tahu siapa yang kita layani. Kita hanyalah hamba. Apapun yang kita kerjakan, pelayanan apapun, mungkin ngepel di gereja, mungkin cuci piring dan sebagainya. Saudara-saudara, pelayanan tidak akan mengurangi harga diri kita karena kita tahu kepada siapa kita melayani. Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Ada berkat dari pelayanan kita, saudara-saudara. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bersungguh hati di dalam mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bersungguh hati di dalam melayani akan Tuhan. Mata Tuhan menjelajah, Dia mencari saudara-saudara. Ya, dan dikatakan di sini Tuhan akan melimpahkan kekuatannya, saudara-saudara. Bukan meneteskan sedikit-sedikit, tapi Tuhan akan melimpahkan kekuatan yang berlimpah sehingga kita menjadi kuat dan berkemenangan di tengah-tengah badai. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau di dunia ini saja orang tahu menghargai, ya, menghargai orang lain, apalagi Bapa kita di surga. Dia menghargai setiap orang yang bersungguh-sungguh hati mencarinya dan melayaninya. Itu sebabnya saudara-saudara, Bapa memberikan upah kepada mereka karena Bapa senang memberi penghargaan kepada orang yang berkorban baginya. Apa yang saudara berikan buat Tuhan? Korban apa? Korban waktu? Apa saja yang saudara berikan, saudara-saudara? Tuhan akan terus memberikan kepada kita, ya, satu penghargaan yang luar biasa. Apakah upah atau penghargaan itu yang Tuhan akan berikan? Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kekuatan. Tuhan memberikan kita hikmat. Hikmat itu lebih berharga dari emas dan perak. Luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan. Kalau saudara sedang bekerja, promosi itu berasal dari Tuhan. Karir saudara akan semakin lama semakin naik, bukannya turun. Akan ada kesembuhan dan pemulihan di dalam kehidupan kita. Itu upah yang Tuhan berikan. Itu sebabnya apapun yang saudara saat ini sedang kerjakan, pelayanan apapun di hadapan Tuhan itu sangat berharga. Tuhan sangat memperhitungkannya. Saudara, pelayanan apapun, sekecil apapun. Itu sebabnya dalam Matius 10 ayat yang ke-42 dikatakan barang siapa, waktu saudara mungkin memberi, dikatakan barang siapa memberi air sejuk, saudara-saudara, kepada seseorang yang membutuhkan. Saudara, firman Tuhan katakan jangankan kepada Tuhan, jika kita memberi secangkir air putih kepada salah seorang murid Tuhan saja, kita tidak akan kehilangan upah dari Tuhan. Kita tidak akan kehilangan upah dari Tuhan. Tuhan sangat menghargai, Tuhan memperhitungkan, kan Tuhan mengasihi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan memperhitungkan setiap pengorbanan yang kita lakukan. Waktu saudara melakukan sesuatu yang baik buat teman kita, siapapun itu, Tuhan perhitungkan. Ya, sekecil apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan buat orang lain, Tuhan memperhitungkannya. Sebabnya saudara-saudara, tentunya semua orang ingin dan berharap memperoleh yang terbaik. Amin saudara. Saudara ingin memperoleh yang terbaik, masa depan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita boleh semakin hari semakin diberkati. Amin. Tetapi tidak semua orang bersedia melakukan yang terbaik untuk memperoleh yang terbaik. Artinya ada banyak orang yang tidak mau bayar harga. Sebenarnya Tuhan mau memberikan yang terbaik. Saudara-saudara, apakah artinya melakukan yang terbaik? Pelayanan adalah melakukan segala sesuatu, tanggung jawab kehidupan. Tanggung jawab kehidupan di dalam keluarga, usaha,
pekerjaan, atau di dalam gereja. Pelayanan adalah tindakan melakukan segala tanggung jawab secara terbaik. Tadi dikatakan di dalam keluarga, ya, di dalam usaha, pekerjaan, dan gereja. Melakukan segala sesuatu yang terbaik. Melayani bukan mencari kepuasan, tetapi menunjukkan keteladanan hidup. Melayani bukan mencari kepuasan, saya melayani itu saya dipuji dan sebagainya. Tapi saudara, ketika kita melayani, kita menunjukkan teladan kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan, memberi diri untuk dipakainya sebagai teladan kehidupan. Ini yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini, mari berkomitmen. Tuhan yang sudah menyelamatkan saya, Tuhan yang sudah memberikan anugerah yang terbaik buat saya. Mari kita juga akan sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan dengan melayani Tuhan. Memberikan hidup kita untuk melayani. Apa saja yang dapat kita lakukan, Tuhan sangat berkenan. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita akan sungguh-sungguh berkomitmen di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh sungguh-sungguh setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita, tetapi selagi masih ada kesempatan, mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan, seperti wanita yang mengurapimu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini keberadaan kami ya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti, biarlah ini menjadi kerinduan kita saat siang hari ini. Kita rindu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena saudara dan saya sudah menerima anugerah Tuhan yang terbesar, yaitu keselamatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan sudah melayakkan kita semua. Haleluya, katakan dengan sungguh-sungguh sampai akhir. Amin, haleluya. Ya Tuhan, selagi masih ada kesempatan Tuhan, kami mau tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh melayani akan Engkau ya Tuhan. Amin, amin, amin. Akan ada mahkota yang Tuhan sediakan buat kita semua. Haleluya. Ku tetap setia mau melayani-Mu. Bapak Ibu Saudara, sementara musik nyanyikan pujian ini, apapun yang menjadi tantangan kita saat ini, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, mari kita akan sungguh-sungguh memiliki satu komitmen sampai akhir hidupku Tuhan. Aku mau tetap setia kepada-Mu. Mungkin ada banyak kekecewaan, mungkin ada banyak hal yang membuat kita merasa pahit, tetapi biarlah saat ini kita fokus kepada Tuhan. Kita memandang kepada Allah yang sudah begitu baik di dalam kehidupan kita sampai akhir. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Apapun pelayanan kita, itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya. Shikarabaya takarabaya syata karabaya takarabaya shikaramu. Irabaya takarabaya syata kar. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Katakan sampai akhir menutup mata. Sampai mari kita akan
bangkit berdiri, haleluya. Ku menutup mata, haleluya, haleluya. Mari kita akan berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, amin. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Shikarabaya takarabaya syadaramu, raya takarabaya syada. Katakan sampai akhir ku menutup mata, sampai akhir Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin, amin, amin. Apapun tantangannya ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya Yesus. Shikarabaya takarabaya syada, rabaya takarabaya syada. Ku tetap setia. Mama sekali lagi katakan sampai akhir ku menutup mata, sampai Tuhan Yesus. Ini komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Yesus, haleluya, kami akan tetap setia ya Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Ku tetap setia mau melayani-Mu. Ku tetap setia mau melayani. Sekali lagi katakan ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia mau melayani-Mu. Amin. Amin. Haleluya. 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 Aku mau tetap setia melayani Engkau ya Tuhan. Haleluya. Aku bersedia melayani Engkau. Apapun bentuk pelayanannya ya Tuhan. Shikarabaya takarabaya syada, rabaya takarabaya syada, rabaya syada, karabaya. Bagi Roh Kudus, Engkau Allah yang akan terus memberikan kerinduan kepada kami untuk kami boleh melayani Engkau di sisa hidup kami ya Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Engkau. Rabaya syada, karabaya takarabaya syada, rabaya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hidupku di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah seluruh jemaatku di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah terbesar. Kami memperoleh keselamatan. Kami berhutang kepadamu, hutang kasih dan nyawa ya Tuhan. Kami tidak bisa membayarnya. Tetapi saat ini ketika kami boleh melayani akan Engkau, itu sangat menyenangkan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberikan upah bagi kami. Terpuji akan nama-Mu, berkati seluruh jemaat yang sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi firman-Mu akan terus berbicara buat hati kami semua. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya yang percaya, mari kita akan terus merespons setiap firman Tuhan. Mari kita juga akan menyenangkan Tuhan dengan kita boleh melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Sebelum kita akan berikan yang terbaik, selamat datang buat saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir. Ada 2 orang di depan, Nesli Siburian dan Tommy Sinaga. Mari kita berdiri. Ya, mari silakan berdiri, mari kita akan sambut dengan tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, selamat datang. Silakan duduk. Ada lagi saudara yang lain? Yang baru? Ada? Puji nama Tuhan. Tidak. Oh, silakan berdiri. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara. Ada beberapa pengumuman setelah ibadah ini selesai, saudara ikut kelas pemuridan silahkan akan mengikuti dalam kelas pemuridan. Yang kedua, untuk remaja, kita sudah mulai adakan kembali dengan ibadah tatap muka, tadi jam 10, itu sebabnya anak-anak remaja tidak ada bersama-sama dengan kita, ada di kelas SMP. Sekolah minggu sudah mulai ibadah tatap muka juga, tetapi hanya untuk Pratama dan Madya.
Ibadah komisi berjalan seperti biasa, kaum wanita hari Selasa jam 12, kaum pria hari Rabu jam 6 sore. Kaum pria hari Rabu ini ada di gereja. Puji nama Tuhan, itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua dan biarlah kita akan terus berdoa. Terima kasih juga Bapak Gembala sekarang sudah sehat. Buat doa-doa saudara semua, ya puji nama Tuhan, itu sangat memberikan kekuatan. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih buat seluruh jemaat-Mu yang boleh memberi buat pekerjaan-Mu. Kami percaya Tuhan, mereka saat ini akan terus diberkati oleh Engkau. Tuhan Yesus akan memberkati di dalam pekerjaan mereka, usaha mata pencarian mereka akan diberkati. Bahkan segala sesuatu yang mereka kerjakan, Kau buat menjadi berhasil. Masa depan yang penuh dengan pengharapan Engkau sudah siapkan bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami akan berpisah. Tuhan Engkau jaga dan lindungi kami semua. Kami mohon tutupan kuasa darah Yesus di atas kehidupan kami. Kami mohon Tuhan Yesus akan terus memproteksi kami ya Tuhan. Menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Berkat Allah akan dicurahkan di atas setiap keluarga-keluarga Tuhan. Bahkan akan ada pemulihan yang terjadi ya Tuhan. Mukjizat Allah akan terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah melayani Engkau saat ini. Kami percaya Tuhan mereka tidak akan pernah kehilangan upahnya. Engkau Allah akan terus menolong, menopang mereka, memberkati mereka. Saudara kami yang baru pertama kali hadir, Engkau juga Allah akan menopang mereka Tuhan. Rencana yang terbaik dan terindah, Engkau Allah yang akan terus nyatakan. Terima kasih ya Tuhan, di doa kami di hadapan-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama menerima atau berkat, mari berkomitmen kepada Tuhan dengan iman dikatakan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu. Ia ingin mengurapi engkau. Ia ingin memberkati engkau. Melindungi engkau memasuki minggu-minggu yang baru. Haleluya, haleluya. Imataka hambaya sikiralana. Humala hambaya santo kuryatakala. Imayarataku ira santakala. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau siang hari ini karena engkau beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, kita muliakan dalam satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau mbak berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi dan bimbing engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.